Menopause adalah terhentinya siklus menstruasi secara alami, yaitu sudah tidak menstruasi lagi selama 12 bulan berturut-turut. Menopause terjadi pada rentang usia 45 tahun sampai 55 tahun. Menopause ini adalah momok atau sangat menakutkan bagi setiap wanita. Banyak wanita yang tidak siap untuk menghadapi menopause, apalagi prosesnya diwarnai dengan gejala-gejala yang tidak nyaman yang terjadi pada tahap perimenopause. Pada setiap wanita, proses menopause ini tidak sama. Ada yang dimulai dari usia 30 tahun, ada yang baru mulai di usia 50 tahun. Jadi, menopause bisa terjadi pada usia berapapun dengan gejala yang tidak sama pada setiap wanita. Tapi yang perlu diingat, menopause ini adalah proses alami, proses normal yang pasti terjadi pada setiap wanita seiring bertambahnya usia. Proses menopause dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama perimenopause, yang kedua menopause, dan yang ketiga postmenopause. Tahap pertama perimenopause adalah suatu keadaan di mana terjadi penurunan produksi hormon estrogen oleh ovarium secara bertahap. Hormon estrogen ini adalah hormon yang berperan dalam mengatur siklus menstruasi. Tahap perimenopause ini berlangsung 2-10 tahun. Pada beberapa wanita, tahap perimenopause ini tidak menimbulkan gejala, tetapi pada beberapa wanita lain, tahap perimenopause ini bisa menimbulkan gejala ringan sampai gejala berat. Adapun gejala perimenopause ini, yang pertama, menstruasi tidak teratur. Hal-hal yang bisa terjadi adalah siklus menstruasi menjadi lebih cepat atau lebih lambat dari yang biasanya normal, ataupun terjadi pendarahan yang lebih hebat atau lebih sedikit dari yang biasanya. Untuk lebih lengkap pembahasan menstruasi yang tidak teratur ini ada di video saya sebelumnya. Yang kedua, hot flashes, yaitu sensasi rasa panas atau kegerahan yang terjadi sepanjang hari atau pada malam hari yang disebut dengan keringat malam. Sensasi rasa panas ini menjalar dari wajah, lalu ke leher dan ke tubuh. Yang ketiga, vagina kering. Dikarenakan produksi hormon estrogen menurun, menyebabkan produksi cairan pelumas vagina berkurang. Hal ini menyebabkan sensasi rasa gatal, perih, dan nyeri saat berhubungan seksual. Yang keempat, gangguan berkemih. Resiko infeksi saluran kemih meningkat dan sulit untuk menahan buang air kecil. Sering terjadi anyang-anyangan dan perih saat buang air kecil. Yang kelima, libido atau gairah seksual menurun. Tetapi perlu diingat ya teman-teman, jika sebelum perimenopause kehidupan seksual memuaskan, penurunan gairah seksual ini tidak menurun secara drastis. Yang keenam, perubahan emosi, yaitu bisa terjadi mood swing seperti saat PMS atau pre-haid, sering marah, mudah tersinggung, dan gampang sedih, hanya gejalanya bisa lebih berat. Yang ketujuh, insomnia atau sulit tidur. Yang kedelapan, kulit kering dan rambut rontok. Yang kesembilan, berat badan meningkat. Yang ke-10, terjadi peningkatan kolesterol, kadar gula darah, dan juga pembuluh darah menjadi agak kaku, sehingga muncul gejala berdebar-debar karena bisa terjadi gangguan kardiovaskuler atau gangguan jantung. Gejala-gejala perimenopause ini tidak terjadi secara serentak, tetapi terjadi bertahap secara perlahan-lahan. Apakah pada tahap perimenopause masih bisa terjadi kehamilan? Jawabannya masih bisa. Selama masih menstruasi, walaupun tidak teratur, peluang untuk terjadi kehamilan masih ada. Tahap berikutnya adalah tahap menopause, yaitu ditandai dengan tidak menstruasi selama 12 bulan berturut-turut. Tahap berikutnya adalah postmenopause, yaitu adalah kelanjutan dari tahap menopause, ditandai dengan sudah tidak lagi menstruasi. Pada tahap postmenopause ini, resiko terjadi osteoporosis, penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung, dan penyakit kanker meningkat. Proses menopause tidak dapat dicegah, tetapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi gejala-gejala tidak nyaman yang terjadi pada